guys, welcome to my YouTube channel. Konten kali ini aku bakal berbeda dari konten yang lain. Di video kali ini aku bakal share pengalamanku. Kok bisa aku ketipu sampai 11 juta? Yang penting jangan sampai di skip biar kalian tahu pengalaman sebenarnya, oke? Aku nggak tahu harus cerita mulai dari yang mana. Pokoknya yang pertama aku itu kerja di kedai dan disitulah gajinya di bawah dan aku berinisiatif untuk mencari pekerjaan lagi. Waktu itu aku lagi kesulitan ekonomi. Oleh sebab itu aku memutuskan untuk mencari pekerjaan yang penghasilannya di atas kedai itu. Terus nih aku nge-WA temen aku karena temen aku lagi bikin status WA. Aku tanya kerja di mana nih. Nah temen aku jawab aku kerja di itu pokoknya ya. Tapi temen aku di situ mengaku kalau temen aku itu kerjanya di pabrik jam tangan bermerek. Dan ketika aku WA temen aku tanya-tanya gimana caranya kerja di situ. Nah temen aku di situ kan bikin story kayak uang, penghasilan dia gini-gini, pokoknya pamer gitu loh guys. Kan aku jadi tergiur, oleh sebab itu aku tanya-tanya persyaratannya apa aja, lamarannya persyaratannya apa aja, terus gini-gini, gini-gini, bla 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 gitu deh pokoknya. Dan temen aku tuh menjawab, syarat pertama adalah membayar 500.000. Dan setelah aku berbincang-bincang lama dan aku memutuskan untuk berangkat ke sana. Tapi di keraguan aku itu berpikir gini, kalau aku nggak diterima gimana? Aku bilang kayak gitu. Temen aku bilang, pasti kamu diterima, yang penting kamu udah bawa pakaian ganti, pokoknya bawa tas, bawa macam-macam berkas penting gitu, dah gitu. Pokoknya berangkat aku. Dan ketika aku berangkat aku nggak sendirian, aku diantar oleh waktu itu aku lagi punya pacar, aku diantar sama pacar aku dan naik kereta. Nah dari situlah temen aku WA lagi, mana tiket keretanya? Itu kan aku ragu kan, ya terus oh yaudah bener kamu berangkat beneran gitu kan. Di situ aku ini gimana sih kok dalam hati gawing. Dalam hati tuh kayak nggak yakin gitu loh guys. Dan sesampai di sana, aku dijemput sama temen aku di stasiun. Dan abis itu kita ke kos-kosan kan, di kos-kosan. Dan belum aja aku istirahat, di situ udah ditarik 500.000 katanya untuk biaya admin yang udah dibincangkan di WA tersebut yang tadi. Dan setelah aku membayar 500.000 tuh udah melayang tuh ya, udah dipegang temen aku. Dan disitulah kepolosan aku mulai teruji. Di situ aku ada bertiga. Yang satu teman aku SMK, yang satunya temennya temenku, yang satu aku. Jadi di situ bertiga guys di kos-kosan tersebut. Dan disitulah besoknya aku pikir langsung interview dong, soalnya hari apa ya? Lupa hari, pokoknya bukan hari weekend atau apa itu. Terus abis itu dan di situ tuh aku nggak mikir lagi buat bayar apa-apa lagi dan aku pikir cuman bayar 500.000 untuk administrasi doang. Dan temanku nggak cerita kalau suruh bayar lagi. Ya gitu deh pokoknya. Dan begonya aku nggak percaya dengan teman aku yang udah pernah berangkat ke sana, yang diajak temen aku ini juga. Aku nggak percaya karena aku pikirnya tuh gini, aku merantau demi kesuksesan tai. Dah langsung to the point aja. Abis itu kan aku tanya lagi, kapan aku mulai interview dan kapan aku mulai kerja. Dan disitulah hari, aku lupa hari, sumpah aku lupa hari. Aku habis dari sono pikun guys. Pokoknya itu hari itu, dan di hari itulah kita berkumpul kayak di ruangan itu guys. Nah di ruangan itu tuh kayak sosialisasi gitu loh, sosialisasi. Dan aku tuh kaget kan awal-awal apa seragam-seragamnya warna ijo ya ijo gitu lah. Abis itu aku kan masuk kan.
Nah, duduk di paling depan. Dan ketika aku duduk di paling depan nih, jadi paling depan itu kan kaget. Disitulah mulailah orang-orang itu yang berjas berdasi dan bergamis. Di situ mulailah berbincang-bincang kayak ngasih tinjauan-tinjauan buat gini-gini. Jadi di situ tuh ajang kepameran, guys. Bukan kenapa aku ngomong pamer di situ karena orangnya tuh ngomong, "Saya di sini, saya bisa membeli rumah, saya bisa membeli mobil, saya bisa membeli apartemen, saya bisa membeli sawah." Dan disitulah aku tergiur. Dan mereka itu bilang kerjanya itu simple, cuman mengajak 2 orang teman suruh bergabung di perusahaan tersebut. Enggak perusahaan, deng, penipuan tersebut. Contohnya gini, aku punya temen nih, aku ajak gabung dan gabung itu dalam artian dia bayar. Bayar mamam. Bayar itu puluhan juta. Aku kemarin kena 10 juta. 10 juta buat beli barang seperti ini. Ya gitu. Sebelumnya itu sudah dijelaskan cara bekerjanya seperti itu dan pikiran bodohnya aku itu tergiur dan aku 10 juta. Soalnya orang yang bersosialisasi tuh bilang seperti ini, cari uang 10 juta itu gampang. Gampang cari 10 juta itu. Ya gampang kalau punya duit. Dan disitulah aku ngomong dong sama temen aku. Awalnya nggak ada perjanjian soal 10 juta, harganya 10 juta, yang kayak gini 10 juta, terus jam tangannya berapa juta, 12 juta, terus sampai 15 juta, sampai puluhan juta, semua juta. Dan disitulah aku bersosialisasi sendiri berdua dengan pacar aku waktu itu. Aku bersosialisasi, terus aku bilang gimana nih? Nah pacar aku bilang gini, "Ih nggak usah, ayo pulang aja." Tapi egoisnya diriku, aku nggak mau pulang karena aku udah bayar 500.000. Sayang dong uang 500.000 melayang. Sayang dong. Habis itu tambah 10 juta. Habis itu belum tiket 11 juta melayang juga. Dan di situ pacar aku udah bilang, nggak usah kerja di sini, ayo pulang aja ikut aku balik. Kan di situ kan 3 hari kan pacar aku di situ, 3 hari. Yang ketiga itu pacarku pulang, baik banget dia nganterin aku. Dan waktu pulang kan ke alun-alun kota itu, dan disitulah ngobrol lagi, ayo pulang aja nggak usah di sini gitu. Tapi aku tetap kekeh, tetap di situ, pokoknya gimana cara aku sukses dan endingnya melarat. Pokoknya buat kalian kalau ditawarin kerja dengan gaji yang tinggi, gaji yang banyak, dipikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu sistem kerjanya kayak gimana, ntar ke belakangnya kayak gimana. Pokoknya buat kalian yang baru lulus sekolah, apalagi anak SMK, SMA yang baru lulus sekolah itu jangan buru-buru cari kerja, ntar kejeblos kayak aku. Dan sepanjang waktu pengalaman aku, pacar aku pulang dan disitulah aku telepon dong sama emak aku, telepon, dan di situ temen aku menyuruh aku bilangnya gini, kerja di sini enak, terus jaminannya 10 juta, bayar 10 juta. Aku bilang ke emak aku dong waktu itu, aku bilang, "Mak, ada uang 6 juta nggak?" Soalnya di situ aku udah punya tabungan dong, Aku cuman pinjem emak aku 6 jutaan. Emak aku nggak punya, dan disitulah menggadaikan BPKB motor. Dan pada saat itu aku bilang ke emak, "Mak, aku nggak bakal nyusahin lagi, aku pinjam ini untuk terakhir kalinya, aku bakal balikin kok, suatu saat aku bakal balikin." So, keseharian aku di situ selama 2 minggu ya, aku di situ cuma 2 minggu aja, habis itu aku kabur pulang guys. Pulang pun itu aku kabur. Waktu aku di sana itu, aku cuman punya uang cash 200.000. Lainnya cuman di bank itu tersisa 500.000 aja. Soalnya yang 10 juta
Total 10 juta dari tabungan mak aku yang motor digadaikan itu udah aku transfer ke rekeningnya Bapak PA. Ya kenapa aku ngomong Bapak PA? Karena disitulah dia mem-PA-ki aku. Dan waktu pertama kali aku nyampe itu aku diajak ke kos-kosan dan disitulah cuma 3 orang kan. Aku cerita tadi cuma 3 orang. 3 hari pacar aku pulang, yang keempat hari pindah guys. Nggak di kos-kosan itu, di kontrakan. Kontrakannya itu masih bisa ditempatin tapi ya nggak layak juga, ya gitu pokoknya. Dan di situ dihuni oleh 10 orang. Hebat. Dan 10 orang tersebut memiliki kelompok masing-masing dan ada yang kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok 4 sampai kelompok 4 di situ. Nah, aku bagian kelompok 4 dan di situ kerjanya cuman mencari orang di Facebook, mencari orang di Facebook itu suruh ikut kerja dengan kita gitu loh. Dan aku tuh di situ mikir, ikut kerja ke kita ya ntar harus bayar kayak aku dong. Aku tuh kayak nggak tega gitu loh guys, tahu nggak sih nggak tega. Tapi kenapa teman aku tega dengan aku? Di situ ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya di situ adalah sholat sunnah semua dikerjakan, kayak sholat duha, sholat tahajud, terus sholat setelah isya, sholat wajib dikerjakan, pokoknya puasa sunnah juga dikerjakan. Positifnya itu. Negatifnya itu mencari teman kayak nipu, maksudnya nyuruh teman itu ke sini biar dia gabung, kita dapat komisi 2,5 juta. Kalau mereka gabung, kalau kagak ya kagak dapat. Dan di situ tuh ada nasib malang, guys. Malangnya di situ makannya tuh gini, guys. Makannya tuh satu piring bareng-bareng buat 10 orang. Membentuk lingkaran. Ya kalau piringnya besar, piringnya cuman piring segini loh guys. Terus nasinya gini atasnya, dan paling parah kalau ketika aku makan di situ nasi sama Royco. Pokoknya buat kalian hati-hati ya kalau nyari kerja. Nyuci pun aku dimarahin kalau nyuci sendiri, harus nyuci bareng-bareng karena harus hemat air. Dan disitulah ada 2 kakak senior ya, di situ ada seniornya juga, ada 2. Dan disitulah dia tuh nggak mau nyuci baju, maksudnya tuh numpang gitu loh guys, enak aja aku nyuciin punya lu. Sebelumnya aku kalau habis mandi cuci baju langsung di sono, tapi aku dimarahin. Itu perkara cuci baju. Terus yang kedua soal makanan, dan disitulah itu tahu sendiri kan kalau makan ya, kalau orang pondok tahu deh pokoknya. Tapi di situ mah kebangetan. Gua bayar admin 500.000 dan itu nggak dikit. Katanya temen aku biaya admin itu untuk makan, akomodasi dan lain-lain. Dan setelah di situ kan aku cuman punya 200.000 kan guys. Itu untuk bertahan hidup di sono. Kalau aku masih lapar, aku beli tempe di sono, beli tempe aku makan terus dengan es. Dan itu pun aku juga diem-diem belinya, soalnya karena apa? Kalau aku beli terus ada mereka dimintain, habis aku nggak kebagian. Ini cerita gimana kok kakak bisa pulang ke rumah? Kabur ya guys, kabur. Jadi waktu itu aku beres-beres koper, aku punya satu temen yang aku percaya, dia tuh dari Kota Ngawi. Dan di situ punya teman namanya Mbak Ninting, barangkali Mbak Ninting nonton ya, masih ingat aku nggak? Nah, di situ aku bekerja sama dengan itu, yang lain kan pada nggak tahu, soalnya yang lain pada musuh sama gua. Karena ya nggak terlalu deket juga, aku cuma sama Mbak Ninting yang dari Ngawi itu beres-beres kan. Nah, di situ ada apa kayak lemari tua di situ. Dah, tasnya aku umpetin di situ guys, tas aku sama Mbak Ninting. Nah, ketahuan sama teman aku, terus aku dikumpulin kan di situ, mau kabur ya kamu gini-gini ya. Ternyata dia juga mau kabur, diajak bareng dong.